Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahyani dengan NIM 2286230049. Saya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian yang sudah kelompok saya lakukan yang berjudul Dampak Pencalonan Public Figure dalam Anggota DPR terhadap Persepsi Politik Masyarakat. Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dalam hal pemerintahannya dan juga pengambilan keputusannya. Salah satunya dengan diadakannya pemilu. Pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi yang dilakukan untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Maka dalam hal ini, pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Pemilihan calon anggota DPR merupakan salah satu bukti nyata adanya demokrasi yang berjalan di Indonesia. DPR sendiri merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran untuk fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sehingga proses pemilihan anggotanya menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemilu legislatif yang diadakan setiap 5 tahun sekali menjadi momentum bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya dalam menentukan wakil yang akan memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat nasional. Namun, saat ini terjadi perubahan yang signifikan, khususnya dalam strategi kampanye dan pemilihan calon legislatif. Salah satunya adalah dengan keterlibatan publik figur dalam pencalonan anggota DPR dalam beberapa tahun terakhir. Keterlibatan publik figur ini dalam dunia politik di Indonesia semakin meningkat, khususnya dalam pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang baru saja terjadi di Indonesia. Tepatnya sejak pemilu pada zaman Orde Baru, beberapa artis pernah duduk di Senayan mewakili fraksi utusan golongan yang berisi seniman dan juga tokoh agama. Keterlibatan publik figur dan juga tokoh terkenal dalam pemilihan anggota DPR sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Banyak artis, atlet, dan influencer yang memanfaatkan ketenaran mereka untuk memasuki dunia politik. Daya tariknya terletak pada kemampuan mereka mempengaruhi masyarakat melalui citra positif yang telah dibangun. Namun, fenomena ini juga memunculkan keraguan apakah kehadiran mereka benar-benar membawa dampak konstruktif atau hanya justru menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Tetapi kehadiran mereka membawa angin segar dalam partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda yang sebelumnya apatis. Mereka berhasil menyajikan politik dalam kemasan yang lebih menarik dan juga relevan melalui media sosial. Namun pertanyaannya adalah, apakah peningkatan partisipasi ini berdampak jangka panjang atau hanya euforia sesaat? Kemudian, berkaitan dengan identifikasi masalah, kami menemukan 3 identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pencalonan publik figur dalam anggota DPR. Yang kedua, rendahnya kompetensi publik figur dalam menjalankan tugas legislatif sebagai anggota DPR. Dan yang ketiga, gagalnya publik figur yang terpilih untuk memenuhi harapan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kemudian, kami mendapatkan 3 rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana dampak rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pencalonan publik figur sebagai anggota DPR terhadap partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, sejauh mana kompetensi politik publik figur mempengaruhi kualitas kinerja legislatif di DPR. Dan yang ketiga, mengapa publik figur yang terpilih sering gagal memenuhi harapan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat.
Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tujuan dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya pemilih ini adalah yang pertama untuk menganalisis dampak dari rendahnya kepercayaan masyarakat, dampak terhadap pencalonan publik figur sebagai anggota DPR terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, untuk menilai pengaruh kompetensi publik figur ini terhadap kualitas kinerja legislatif di DPR. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan publik figur terpilih dalam memenuhi harapan kepercayaan dalam memenuhi harapan masyarakat sebagai perwakilan rakyat. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan ilmu politik, terutama dalam hal komunikasi politik, partisipasi politik, serta perilaku pemilih. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu referensi akademik terkait pengaruh keterlibatan publik figur dalam pencalonan anggota DPR terhadap perspektif masyarakat. Kemudian ada manfaat praktisi. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih kritis memberikan hak suaranya dan dapat menilai calon anggota DPR tidak hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga berdasarkan kapabilitas dan rekam jejak politik. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan strategi rekrutmen calon legislatif, khususnya yang melibatkan public figure. Selanjutnya, saya akan menyampaikan berkaitan dengan bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama ada pengertian dari public figure. Istilah public figure sendiri merujuk pada individu yang dikenal luas oleh masyarakat karena prestasi, kontribusi, atau popularitasnya yang biasanya dibangun melalui kehadirannya di media sosial, di media massa maupun media sosial seperti dunia hiburan, olahraga, seni, bisnis, hingga aktivisme sosial. Ciri khas utama dari seorang public figure ini adalah kemampuannya untuk menarik perhatian dan mempengaruhi opini masyarakat. Kemudian yang kedua ada pengertian dari partisipasi politik. Partisipasi politik ini sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan public figure, menurut Iqbal 2020. Keterlibatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi, hingga partisipasi dalam diskusi publik atau organisasi sosial yang berupaya untuk mempengaruhi keputusan dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah pengertian dari masyarakat. Menurut Prasetyo dan Irwansyah pada tahun 2020 menyatakan bahwa secara luas masyarakat dapat diartikan sebagai keseluruhan hubungan kehidupan bersama yang tidak dibatasi oleh batasan geografis, etnis, atau kebangsaan. Sementara itu, dalam arti sempit, masyarakat merujuk pada sekelompok individu yang dibatasi oleh kategori tertentu seperti golongan, bangsa, dan juga wilayah. Selain itu, masyarakat juga dapat dipahami sebagai suatu kelompok yang terorganisasi karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Kemudian selanjutnya ada penelitian terdahulu. Menurut Resti Nabila, Izomidin, Raigen Harahap 2022, fenomena rekrutmen artis anggota legislatif ditinjau dari perspektif teori partai politik. Penelitian ini membahas tentang gagalnya rekrutmen artis dari partai politik dalam pencalonan anggota legislatif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini memiliki objek mengenai dampak keterlibatan publik figur dalam pencalonan anggota DPR terhadap persepsi politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan politik yang sedang diteliti. Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diangkat tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif atau angka-angka semata. Penelitian ini memerlukan penelusuran makna,
opini, dan juga persepsi masyarakat secara langsung terhadap fenomena keterlibatan publik figur dalam pencalonan anggota DPR. Kemudian selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan responden seperti wawancara. Yang kedua, yaitu ada data sekunder. Data sekunder ini merujuk pada informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, artikel-artikel ilmiah, serta berita dari media massa yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi umum hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Kota Serang seringkali menjadi wilayah sasaran dalam melakukan kampanye politik dari berbagai kalangan, termasuk public figure. Hal tersebut juga dapat menjadikan Kota Serang sebagai lokasi penelitian yang cukup relevan untuk meneliti bagaimana persepsi politik masyarakat terhadap pencalonan publik figur dalam anggota DPR. Penelitian ini akan menggali tentang persepsi politik masyarakat Kota Serang terhadap fenomena keterlibatan publik figur dalam pencalonan anggota DPR. Selanjutnya yaitu ada deskripsi khusus hasil penelitian. Dampak dari berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pencalonan publik figur sebagai anggota DPR terhadap partisipasi politik masyarakat, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada kelima responden, dapat disimpulkan bahwasannya kehadiran publik figur dalam dunia politik ini memang mempunyai potensi untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama pada generasi muda. Seperti yang kita ketahui, public figure sendiri biasanya mempunyai para penggemar yang loyal dan selalu mendukung setiap keputusan idola mereka, tidak terkecuali jika mereka ingin terjun atau terlibat dalam dunia politik. Salah satu partai yang banyak menggaet para public figure yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN. Zita Anjani yang merupakan anggota Partai Amanat Nasional membenarkan bahwa partainya memang memaksimalkan public figure sebagai upaya strategi dalam endorse partai menggunakan ketenaran mereka sebagai public figure. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang justru meragukan keterlibatan public figure dalam dunia politik. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tersebut menganggap bahwasannya keterlibatan public figure ini hanyalah sebuah pencitraan semata. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya public figure yang setelah berhasil terpilih sebagai anggota legislatif tetapi tidak mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan sebagai wakil rakyat atau tidak menepati janji-janji politiknya yang pernah mereka sampaikan pada saat masa kampanye. Kasus-kasus seperti itulah yang membuat masyarakat kecewa dan menjadi kurang percaya dengan public figure itu sendiri. Banyak dari mereka yang dinilai hanya memanfaatkan popularitas semata untuk meraih kursi kekuasaan. Namun, setelah mendapatkan jabatan, mereka cenderung melupakan komitmen awal serta mulai mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap public figure yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR ini mengakibatkan masyarakat merasa bahwa calon anggota legislatif saat ini hanya memanfaatkan popularitas semata tanpa mempertimbangkan kapabilitas dan kompetensi yang memadai. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap proses politik, sehingga mereka enggan untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan anggota legislatif. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kompetensi politik merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kompetensi ini meliputi pemahaman mendalam terhadap fungsi legislatif, penguasaan isu-isu politik, pengalaman dalam dunia politik, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa public figure yang memiliki kompetensi politik yang memadai cenderung mampu menjalankan fungsi legislatif secara lebih efektif dan profesional. Dari temuan lapangan, terlihat bahwa public figure yang mampu menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan sistem kerja DPR memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menyusun undang-undang yang berkualitas serta melakukan
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara kritis dan juga objektif. Mereka juga lebih mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses legislasi di parlemen. Sebaliknya, public figure yang kurang memiliki kompetensi politik seringkali berorientasi pada citra dan popularitas, sehingga cenderung terbatas dalam kontribusinya terhadap pembuatan kebijakan yang substantif. Kondisi ini menurunkan kualitas kinerja legislasi yang dihasilkannya, karena prosesnya kurang didukung oleh keahlian dan pemahaman mendalam tentang isu-isu penting. Dengan demikian, dari analisis data dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasannya kompetensi politik public figure memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas kinerja legislatif di DPR. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang untuk menjalankan fungsi legislatif dengan baik, menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, dan juga meningkatkan pengawasan yang konstruktif. Sebaliknya, rendahnya kompetensi akan berpotensi menurunkan kualitas kerja dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, penguatan kompetensi politik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis harus terus diupayakan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas kinerja legislatif di masa depan. Berdasarkan wawancara dan analisis data, faktor utama yang menjadi penyebab utama kegagalan public figure dalam memenuhi harapan masyarakat adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman mendalam terhadap fungsi legislatif serta pengawasan. Banyak dari mereka masuk ke dunia politik dengan latar belakang yang tidak memadai, terutama yang berasal dari dunia hiburan atau artis, yang dikenal lebih fokus pada pencitraan daripada pengelolaan fungsi kekuasaan yang substansial. Fakta ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat sering meragukan kapasitas teknis dan pengetahuan politik dari public figure tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi menurun setelah mereka menjabat. Selain dari segi kompetensi, faktor lain yang tidak kalah penting adalah motivasi dan niat awal para public figure ini saat mencalonkan diri. Banyak public figure yang masuk ke dunia politik hanya untuk meningkatkan popularitas dan citra diri, bukan semata-mata untuk memperjuangkan hasil rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Selanjutnya, yang terakhir berkaitan dengan bab 5, yaitu penutup. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan public figure memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Public figure dengan penggemar yang loyal dapat menjadi daya tarik dalam proses politik. Fenomena politainment yang menggabungkan politik dan hiburan menjadi strategi yang efektif untuk menarik pemilih, seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional dalam pemilu 2024. Popularitas public figure dapat meningkatkan exposure dan elektabilitas partai secara signifikan. Namun, efektivitas strategi ini harus diimbangi dengan substansi politik yang kuat, karena kepercayaan publik dibangun dari konsistensi visi dan rekam jejak partai. Di sisi lain, penelitian juga menemukan keraguan masyarakat terhadap keterlibatan public figure dalam politik, karena adanya persepsi bahwa mereka lebih fokus pada pencitraan daripada menjalankan fungsi legislatif secara substansial. Ketika public figure gagal memenuhi janji kampanye atau tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan setelah terpilih, hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Hal ini mengakibatkan apatisme politik dan menghambat regenerasi politik yang berkualitas. Selain itu, keterlibatan public figure terkadang menimbulkan polarisasi di masyarakat, terutama di media sosial yang dapat diwarnai ujaran kebencian dan juga hoax. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.